Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Adiatma Satria Wijaya. Saya Ditya Akmal Ramadan. Kali ini kami akan membahas bab tentang kerangka pendekatan ekonomi moneter Islam. Nah, kamu tahu nggak tentang aliran pendapatan dan dana? Jadi dalam siklusnya atau aliran dana, dari sisi pendapatan dan pengeluaran, pemakaian impor produksi oleh perusahaan akan mengalirkan pendapatan ke pelaku rumah tangga berupa gaji atau upah, sewa bunga, dan profit. Kemudian rumah tangga menggunakan pendapatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasanya yang diproduksi oleh perusahaan. Selain melakukan konsumsi barang dan jasa, rumah tangga juga membayar pajak pendapatan kepada pihak pemerintah. Setelah itu, baik rumah tangga, perusahaan maupun pemerintah dapat melakukan pembelian barang dan jasa dari luar negeri atau impor. Lalu ada keseimbangan ekonomi umum dan LSLM. Kelompok Keynesian yang menganut aliran ekonomi konvensional merumuskan hubungan pasar uang dan pasar barang atau jasa dalam suatu teori keseimbangan umum. Keseimbangan umum menggambarkan titik pertemuan antara sektor real dan sektor keuangan. Indikator keseimbangan tersebut yaitu suku bunga. Suku bunga ini menjadi besaran yang berpengaruh paling kuat dalam menentukan keseimbangan tersebut. Keseimbangan umum makroekonomi ini menggunakan konsep bernama konsep LSLM. Konsep LS Konsep IS investment saving untuk menjelaskan kondisi di sektor real, sedangkan konsep LM liquidity of money menggambarkan kondisi di sektor keuangan atau moneter. Konsep ISLM pada akhirnya digunakan untuk menurunkan keseimbangan permintaan dan penawaran agregat di dalam sebuah perekonomian. Berdasarkan konsep ISLM, keseimbangan antara pasar uang dan pasar barang atau jasa terbentuk di titik perpotongan kurva IS dan kurva LM. Pada titik yang bukan merupakan titik perpotongan, maka suku bunga ataupun pendapatan nasional akan disesuaikan demikian sehingga tercipta keseimbangan antara dua pasar tersebut. Dengan kata lain, suku bunga memainkan peran penting untuk mengoneksikan pasar uang dan pasar barang atau jasa, di mana pergeseran faktor-faktor yang mempengaruhi pasar uang, dan karena itu maka semua suku bunga akan ditransmisikan ke sektor real. Nah, selanjutnya itu kamu tahu nggak apa itu ketidaksempurnaan pasar dan ketidakseimbangan keuangan? Ketidaksempurnaan pasar atau market imperfection itu adalah karakteristik pasar di mana tidak dimungkinkan pengambilan keputusan oleh agen ekonomi secara optimal. Ketidaksempurnaan pasar akan memengaruhi transaksi dan pembentukan harga di pasar secara keseluruhan, mulai melalui berbagai cara, diantaranya meningkatkan biaya transaksi, memengaruhi keputusan rasional individu dalam mengambil keputusan, dan menyebabkan ketidakseimbangan informasi di pasar agen ekonomi secara optimal. Ketidaksempurnaan pasar akan memengaruhi transaksi dan pembentukan harga di pasar secara keseluruhan melalui beberapa cara, diantaranya meningkatkan biaya transaksi, memengaruhi keputusan rasional individu dalam mengambil keputusan. Nah, yang kedua itu ada instabilitas keuangan. Instabilitas keuangan atau financial instability mencakup segala hal yang dapat mengguncang sistem keuangan dan mengganggu aliran informasi dalam pasar keuangan. Dengan demikian, pada akhirnya akan turut memengaruhi kestabilan kegiatan investasi di suatu negara yang juga akan berdampak pada turunnya pertumbuhan ekonomi. Kestabilan sistem keuangan menjadi hal penting yang perlu diperhatikan karena hal tersebut mencerminkan efektivitas kinerja ekonomi secara keseluruhan, baik ekonomi makro maupun mikro. Guncangan yang terjadi pada sistem keuangan tentu akan berdampak pula pada keseimbangan perekonomian. Yang keempat ada keseimbangan dalam ekonomi Islam. Dari sudut pandang ekonomi Islam, teori keseimbangan umum menjadi tidak relevan lagi karena beberapa alasan utama. Pertama, tidak ada pemisahan sektoral antara sektor keuangan dan sektor real dalam ekonomi Islam. Prinsip Islam yaitu core utama dari perekonomian adalah sektor real, sedangkan sektor keuangan hanya bertugas untuk menyokong sektor real. Sektor keuangan tidak bisa berkembang dan berjalan sendiri tanpa adanya ekspansi di sektor real. Kinerja sebuah perekonomian suatu negara diukur dari pertumbuhan di sektor realnya. Kedua, dalam Islam, suku bunga tergolong dalam unsur riba yang mana dalam Islam hukumnya adalah haram. Maka dari itu, dalam pandangan para ekonom Islam, analisis keseimbangan ISLM seharusnya tidak lagi menggunakan variabel suku bunga,
Akan tetapi, variabel suku bunga ini bisa disubstitusi oleh mekanisme moneter yang berbasis profit and loss sharing atau PLS. Terdapat beberapa kelemahan yang ada pada teori keseimbangan umum konvensional. Nah, apakah kamu tahu apa kelemahan yang ada pada teori keseimbangan konvensional ini? Jadi yang pertama itu kelemahannya adalah penentuan suku bunga. Penentuan suku bunga utamanya ditentukan oleh otoritas moneter, sedangkan untuk keseimbangan umum seharusnya mengikuti interaksi di pasar. Dengan demikian, penggunaan suku bunga sebagai variabel indikator dalam keseimbangan umum menjadi kurang tepat. Yang kedua, penggunaan suku bunga yang digunakan dalam pasar barang atau jasa dan pasar moneter cenderung berbeda. Dalam pasar barang dan jasa, suku bunga yang digunakan yaitu suku bunga kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam pasar moneter, suku bunga simpanan digunakan. Padahal dalam teorinya, suku bunga pinjaman tidak akan mencapai keseimbangan dengan suku bunga simpanan. Sehingga reliabilitas dari suku bunga keseimbangan yang ingin dicapai dalam keseimbangan umum menjadi dipertanyakan. Yang ketiga, penggunaan kedua jenis suku bunga pinjaman dan simpanan akan mendatangkan kerugian dalam perekonomian. Suku bunga pinjaman akan menghambat pendistribusian uang ke pasar barang dan jasa, sedangkan suku bunga simpanan akan menyebabkan penimbunan uang di sektor moneter. Yang keempat, model keseimbangan umum konvensional tidak mencerminkan kondisi interaksi pasar yang sesungguhnya, karena penerapan suku bunga mendorong money creation dan money conversion. Nah, selanjutnya kamu tahu nggak apa aja peran otoritas moneter? Nah, dalam pelaksanaan fungsinya, negara memerlukan sebuah lembaga independen dan institusi sentral yang berperan sebagai otoritas ekonomi serta berperan vital dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Lembaga tersebut dalam perekonomian diimplementasikan dalam bentuk bank sentral. Dalam sebuah sistem moneter, lembaga otoritas seperti bank sentral memiliki peran yang signifikan dan dominan dalam menjamin dan menjaga sektor moneter. Bank sentral menjalankan fungsi pencetakan dan pengedaran uang, pengaturan sistem pembayaran, dan penyusunan kebijakan moneter dalam rangka pencapaian target moneter yang mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Dalam ekonomi konvensional, pada umumnya bank sentral lah yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Yang pertama ada fungsi bank sentral dalam sejarah Islam. Saat zaman Rasulullah tidak dikenal adanya instrumen moneter. Operasi pasar terbuka dan jual beli surat berharga oleh lembaga yang pada saat itu memiliki fungsi yang cukup serupa dengan bank sentral atau baitul mal. Terlebih lagi, instrumen suku bunga yang dalam Islam tidak diperkenankan karena mengandung unsur riba. Akan tetapi dalam sejarah Islam pada masa tersebut terdapat lembaga yang menjadi bagian dari tata kelola negara di bidang ekonomi, yaitu baitul mal dan al-hisbah. Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai keduanya. Dalam literatur sejarah, peradaban, dan ekonomi Islam klasik, institusi Baitul Mal sangat dominan dalam perekonomian Islam. Baitul Mal merupakan sebuah institusi yang memiliki orientasi tidak hanya pada bidang ekonomi, namun juga bidang sosial negara. Sehingga mekanisme Baitul Mal sangat berkaitan dengan fungsi khalifah. Baitul Mal secara dominan dilakukan oleh khalifah. Dalam menjalankan fungsi ini, Baitul Mal terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sumber dana yang tersedia, yaitu yang pertama ada Baitul Mal Zakat, yang kedua ada Baitul Mal Ahmas, yang ketiga ada Baitul Mal Fa'i, yang keempat ada Baitul Mal Dawai. Nah, selanjutnya apakah kamu tahu mengenai Al-Hisbah? Jadi Al-Hisbah itu terfungsi sebagai institusi yang mengawasi pasar. Namun fungsi lembaga ini sebenarnya lebih luas dari sekedar pengawas pasar. Hisbah bukan juga berfungsi menyediakan fasilitas infrastruktur dan bahkan mengadili pelaku-pelaku pasar yang melanggar prinsip-prinsip Islam. Dalam buku Ibnu Taimiyah tentang Hisbah menyebutkan bahwa fungsi Hisbah adalah mencegah perbuatan zalim. Jadi Hisbah bukan hanya institusi untuk ekonomi, tapi juga untuk bidang hukum yang kemudian lebih dipadankan pada lembaga kepolisian di dalam sebuah negara berdasarkan kajiannya. Burkoni menyebutkan beberapa fungsi Al-Hisbah. Yang pertama, mengawasi timbangan, ukuran, dan harga.
Pada konteks kondisi perekonomian saat ini yang kontemporer, Hisbah mengawasi parameter atau standar usaha atas barang dan jasa di dalam aktivitas ekonomi. Hal ini juga termasuk dari bagian atas kesepakatan umum mengenai hal yang diperbolehkan di pasar, baik dari sisi kualitas, kuantitas, dan kehalalannya. Sehingga Hisbah juga bekerja sebagai badan pengawasan atas fluktuasi harga-harga barang dan jasa secara umum di pasaran. Yang kedua, mengawasi jual beli terlarang. Praktik riba, maisir, gharar, dan penipuan aktivitas ekonomi harus bersih dari kegiatan-kegiatan yang terlarang oleh agama, sehingga perlu adanya harmonisasi untuk kegiatan praktik dan kejelasan atas keilmuan hukum yang berlaku. Lembaga Hisbah berhak untuk memberikan batasan-batasan pelaksanaan aktivitas ekonomi apabila tidak sesuai dengan syariat Islam, baik dari transaksi, akad pembayaran, pelunasan barang yang ditransaksikan, dan informasi barang yang disediakan. Hal ini demi terciptanya transparansi dan keadilan di dalam aktivitas ekonomi. Yang ketiga, mengawasi kehalalan. Kesehatan dan kebersihan suatu komoditas dalam rangka menjaga kebersihan dan kemuliaan transaksi ekonomi. Lembaga Hisbah bukan hanya memastikan agar transaksi ekonomi berjalan sesuai dengan Islam, tetapi juga menjamin kalau barang yang diperdagangkan dalam pasar sesuai pula dengan apa yang diperbolehkan oleh Islam. Yang keempat, mengatur tata letak dan memberikan fasilitas di pasar dengan tujuan akhir agar semua pihak dapat memiliki kebebasan untuk ikut berperan di dalam pasar dan keberlangsungan pasar lebih baik, bersih, dan fasilitas yang mencukupi agar terciptanya kenyamanan saat bertransaksi. Yang kelima, membantu mengatasi sengketa, perselisihan, dan ketidakadilan serta memberikan sanksi. Fungsi negara ialah menjaga stabilitas sosial ekonomi dengan menggunakan syariah sebagai pedoman. Apabila terjadi sebuah kejadian tidak semestinya yang mampu mengancam kelancaran aktivitas dan hubungan pelaku pasar baik dari aspek sosial dan ekonomi, maka peran lembaga Hisbah sebagai perwakilan dari negara berhak untuk mengatur dan mengatasi perselisihan tersebut, seperti perselisihan terkait pembayaran hutang pada golongan masyarakat yang masih mampu untuk membayar namun yang enggan melakukan hal itu. Selain itu, lembaga Hisbah berhak memberikan sanksi atas perbuatan yang tidak semestinya terjadi. Nah, selanjutnya itu kamu tahu nggak apa aja fungsi bank sentral dalam sistem moneter Islam? Ya, fungsi bank sentral dalam sistem moneter Islam. Prinsip utama yang menjadi perhatian dalam bidang ekonomi yaitu efisiensi, keadilan, dan kesamarataan. Dengan demikian, bank sentral sebagai pemangku jabatan dalam area ekonomi moneter wajib menjunjung prinsip tersebut. Keadilan dan kemerataan menjadi hak bagi tiap-tiap individu, misalnya hak memiliki aset dalam bentuk yang sama maupun lainnya, uang maupun lainnya, hak akses terhadap lembaga keuangan, dan sebagainya. Sementara itu, prinsip efisiensi dapat diterapkan pada penentuan tingkat inflasi. Bank sentral harus menargetkan inflasi pada tingkat yang akan memberikan paling sedikit dampak negatif. Terdapat peran penting bank sentral untuk dapat memastikan uang berfungsi sebagaimana harusnya menjadi alat tukar dan bukan dijadikan sebagai bagian dari komoditas yang bisa diperjualbelikan seperti barang dan jasa lainnya di sektor real. Karena dalam prinsip Islam, uang bukanlah komoditas yang dapat diperjualbelikan. Maka dari itu, penciptaan dan volume jumlah uang harus diatur dengan sebaik-baiknya oleh bank sentral. Nah, sekian pembahasan kami mengenai materi kerangka pendekatan ekonomi moneter Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.